Halo semua, welcome to Grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai tematik tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema baru, subtema yang kedua, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA mengenai bahasa Indonesia mengenai wawancara dan IPA mengenai hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi. Semoga pagi ini semua berada dalam keadaan yang sehat dan semoga pembelajaran hari ini menyenangkan buat anak-anak semua. Kita mulai satu demi satu. Let's go. Nah, mari kita amati gambar yang ada di slide ini. Ada 4 gambar ini. Amati seksama. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan ini. Tahukah kamu makhluk hidup yang ditujukan pada gambar adalah makhluk hidup apa saja? Kemudian, apa persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup yang ada di gambar di atas? Ya, mari kita jawab di buku kita. Nah, pada subtema sebelumnya, kita sudah mempelajari persamaan makhluk hidup, yaitu memiliki ciri-ciri khusus seperti bernafas, memerlukan makanan, bergerak, tumbuh berkembang biak, dan merespon rangsangan ya. Nah, bagaimana dengan perbedaannya? Apakah antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk yang hidup yang lain memiliki perbedaan? Nah, setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakan dengan makhluk hidup lain, yaitu hal yang membedakan adalah bentuk, ukuran, warna, dan tempat tinggal. Perbedaan antara makhluk hidup ini menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Oke, anak-anak, kita lanjut. Mari kita lakukan hal seperti ini. Pilihlah salah satu hewan yang anak-anak sukai. Kemudian usahakan pilihlah hewan yang berbeda dengan hewan yang anak-anak atau teman-teman yang pilih. Misalkan yang ada di tempat tinggalmu ya. Kemudian coba anak-anak amati ciri-cirinya. Pertama, bentuk tubuhnya, jenis makanannya. Anak-anak amati hewan yang ada di sekitar rumahmu saja. Jadi jika teman tapi ini pasti akan berbeda karena beraneka ragam yang hewan peliharaan yang ada di rumah ya. Jadi bentuk tubuhnya, jenis makanannya, tempat tinggalnya, dan cara bergeraknya. Anak-anak jelaskan di buku tulis Anda ciri-ciri dari hewan yang anak-anak pilih. Contoh, memilih kucing peliharaan ya. Kucing peliharaan memiliki ciri-ciri apa saja? Silakan anak-anak tulis. Kemudian anak-anak coba amati gambar yang ada di slide lagi. Ini ada 3 jenis ya. Silakan anak-anak amati. Apa jenis-jenis hewan pada gambar tersebut? Kedua, di manakah dapat ditemukan hewan-hewan tersebut? Apakah jumlah hewan tersebut banyak atau sudah hampir punah? Nah, kita akan membaca mengenai kupu-kupu bersayap burung. Ya, kita akan baca sama-sama. Coba anak-anak buka buku teks Anda dan kita baca bersama-sama. Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman kupu-kupu dan tertinggi kedua di dunia setelah negara Brasil. Dari sekitar 20.000 jenis kupu-kupu di dunia, sekitar 2.500 jenis berada di Indonesia. Ada 2.500 jenis yang ada di Indonesia. Salah satu jenis kupu-kupu unik yang ada di Indonesia adalah kupu-kupu bersayap burung. Wah, kupu-kupu jenis ini dikenal pertama kali pada awal abad ke-18 ketika para pendatang berkebangsaan Eropa berkunjung ke Papua dan masuk ke dalam hutan. Mereka melihat kupu-kupu bersayap burung. Pada awalnya mereka mengira kupu-kupu itu adalah burung yang tengah terbang melintas hutan karena ukurannya sangat besar. Nah, kawasan pegunungan
Fak di kawasan utara Papua adalah pusat terbesar penyebaran kupu-kupu jenis ini. Adapun di Papua Nugini, pusat sebaran adalah hutan di Provinsi Oro, Papua Nugini Timur. Akibat keindahan dari kupu-kupu ini memiliki keunikan, kupu-kupu bersayap burung terancam akibat perburuan. Para kolektor menangkapnya untuk dijadikan koleksi pribadi. Dan tidak sedikit pula orang yang menangkap kupu-kupu ini untuk dijual ke para kolektor. Dua jenis kupu-kupu bersayap burung yang terkenal adalah kupu-kupu bersayap burung Goliath dan kupu-kupu bersarang burung Ratu Alexandra. Nah, kupu-kupu sayap burung Goliath memiliki tubuh ukuran diameter 28 cm. Ini adalah jenis kupu-kupu terbesar kedua di dunia. Jadi negara kita memiliki jenis kupu-kupu terbesar kedua di dunia. Dan setelah kupu-kupu sayap burung Ratu Alexandra, diameter tubuhnya hampir mencapai 33 cm. Nah, kupu-kupu bersayap burung Goliath dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Bioindikator adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan penunjuk kualitas lingkungan. Kupu-kupu bersayap burung Goliath hanya meletakkan telurnya di daun pohon Aristolochia tagala. Hanya daun itulah yang dimakan ulat yang menetas dari telur. Jadi pohon Aristolochia tagala. Pohonnya juga unik. Ini menyebabkan kupu-kupu menjadi sangat rentan punah karena hidupnya sangat tergantung pada satu jenis tanaman. Dia hanya bisa dengan tanaman ini. Jadi dapat dikatakan jika satu jenis kupu-kupu punah, maka ada sesuatu yang hilang dalam ekosistem. Oke, demikian bacaan kita. Mari kita jawab pertanyaan yang ada di slide. Mengapa kupu-kupu bersayap burung jumlahnya semakin menurun? Dan pertanyaan selanjutnya. Nah, anak-anak, pada gambar yang ada di slide, dalam pertumbuhan dan perkembangan, kupu-kupu mengalami hidup atau tahap hidup yang berbeda, dan tahapan-tahapan tersebut disebut dengan metamorfosis atau perkembangan pertumbuhan dari kupu-kupu. Nah, tugas anak-anak, carilah metamorfosis dari kupu-kupu. Silakan tulis, nanti diperiksa. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan, sekarang mari kita ikut serta menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah lembar-lembar pengumuman yang dipasang di tempat umum, ya. Pengumuman dalam bentuk iklan. Nah, sebuah poster biasanya berisi gambar atau yang di atas atau ajakan tulisan yang dipasang di tempat-tempat yang mudah terbaca oleh masyarakat umum. Poster dibuat dengan tujuan agar informasi poster diketahui oleh umum, sehingga menarik masyarakat untuk membeli, memakai dan mengikuti isi poster tersebut, ya. Ada beberapa poster yang ada di gambar, ya. Silakan anak-anak lihat. Dan biasanya pengumuman ini memiliki identitas sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki, termasuk bahasa yang digunakan. Bahasa yang ada di poster harus memenuhi unsur-unsur berikut, ya. Bahasa dari poster harus berupa bahasa yang singkat, padat, jelas, serta memiliki daya pikat, ya. Bahasa yang digunakan dalam poster harus bersifat sugestif, bersifat mempengaruhi, efektif, ringkas, dan mudah diingat. Kemudian poster juga mencantumkan gambar, maka gambar tersebut harus sesuai dengan tema yang diangkat dalam poster. Jelas warna ilustrasinya serta tidak terlalu mencolok. Dan berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat poster. Tentukan isi pengumuman atau iklan. Pilihlah kata-kata singkat, padat, dan komunikatif. Tulislah pengumuman tersebut dengan ukuran yang besar sehingga mudah untuk dipahami masyarakat. Usahakan pengumuman untuk dipahami masyarakat, ya. Usahakan pengumuman ini dibuat menarik dan menimbulkan motivasi. Berikut, gunakan variasi warna yang menarik, ya, untuk huruf yang baik agar pesan dan dapat dilihat orang. Berikan ilustrasi berupa gambar agar lebih banyak poster.
Nah, anak-anak, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan mengenai poster, mari berlatih membuat poster. Anak-anak boleh mencari tema, yaitu melestarikan lingkungan hidup, yaitu dengan mencari hewan-hewan langka apa saja yang harus dilindungi. Temanya adalah melestarikan lingkungan, melindungi hewan-hewan langka. Pilih saja. Oke, buat di kertas A3 dan silakan dikirimkan kepada gurumu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini boleh menjadi bagian dan bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan terima kasih sudah memperhatikan video ini. Jangan lupa like, share, subscribe untuk perkembangan channel video pembelajaran ini, dan tetap jaga kesehatan dari COVID-19. Salam sehat.